Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Viva Khairul Ansari, mahasiswa Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi S1 dengan NIM 200-1502021 kelas A. Di sini saya akan membahas dua kasus. Kasus yang pertama yaitu solusi untuk mengatasi masalah ekonomi regional di masa pandemi COVID-19 yang melanda di dunia saat ini, ditinjau dari sudut pandang mikroekonomi. Pandemi COVID-19 melanda dunia dan Indonesia termasuk di dalamnya. Indonesia berjuang melawan COVID-19 dengan memodifikasi kebijakan karantina wilayah menjadi pembatasan sosial berskala atau disebut dengan PSBB yang bersifat lokal sesuai tingkat keparahan di wilayah provinsi, kabupaten, atau kota. Selama masa pandemi ini, perekonomian dunia dan Indonesia mengalami pelambatan. Pemerintah dan lembaga kajian strategis memprediksi Indonesia tumbuh rendah atau bahkan negatif di tahun 2020. Untuk itu, pemerintah berupaya mengendalikan kebijakan normal baru agar dampak ekonomi akibat pandemi tidak sampai menimbulkan krisis yang berkepanjangan. Kebijakan ini berhubungan dengan perencanaan pembangunan di mana pemerintah sudah menetapkan program, target, dan major project di rencana pembangunan jangka menengah nasional. Pemerintah perlu melakukan penelaahan kembali terhadap rencana jangka menengah mengingat pada tahun 2020 semua program dilakukan penggalian fokus untuk penanganan COVID-19. Ada 3 alternatif dalam perencanaan jangka menengah. Apakah tetap dengan rencana semula, melakukan revisi moderat, atau mengganti dengan rencana yang baru dengan mendasarkan asumsi yang sudah diperbarui dengan datangnya pandemi COVID-19 dan dampak ekonomi yang mengiringnya. Kasus yang kedua yaitu adapun masalah ekonomi yang paling mendasar saat ini khususnya bagi negara berkembang adalah masalah distribusi. Walaupun terbilang sederhana dan merupakan masalah ekonomi klasik, proses distribusi ini cukup berpengaruh terutama untuk barang-barang produk yang dihasilkan pengguna memenuhi kebutuhan primer. Terhambatnya proses distribusi karena bisa terjadi karena faktor wilayah. Dengan demikian, distribusi menjadi tidak merata. Proses distribusi yang tidak merata, hal tersebut karena kendala wilayah yang sulit diakses. Alat transportasi sederhana, pertumbuhan masyarakat cenderung tidak merata. Pelaku bisnis dituntut untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan melalui distribusi yang efektif hingga sampai ke tangan pembeli. Contohnya, dari permasalahan ini adalah proses distribusi yang cukup rumit untuk produk pecah belah karena memerlukan kehati-hatian di jalan. Itulah hasil paparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.